Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, ini udah rame banget yang minta MUTV, Ji. Langsung aja kalau gitu kita kita bahas MUTV. Ini ada rekor-rekornya Salah ya, yang gak mampu amankan 3 poin Liverpool di Anfield. Kesempatan itu selalu ada, rivalitas panjang jangan terlalu jumawa. Ini kita buktikan di Anfield, Liverpool ternyata grogi. Kita kalau ngomongin kemarin, apa yang terjadi Jal? Mungkin orang banyak yang Emang bilang udah naik ke 10 besar? enggak, tapi Naik satu peringkat, Mas. Kemarin Mas, imbang, naik satu posisi 13. dari 14 ke 13, lumayan dong. 13 lagi. Daripada stuck di 13 14. agak sial ya. Itu lagi. 13 kan memulai sama Amorim kan di 13. Iya sih. Konsisten. Tapi kan lawannya Liverpool, justru Ya. ini yang menjadi motivasi. Tapi kemarin orang mungkin banyak yang bilang Liverpool yang underperform. Tapi Ya. apa iya? Hanya semata karena Liverpool yang nggak bisa tampil on fire kemarin. Kalau urusan mencetak gol Liverpool ya terbukti 5 game terakhir masih bisa mencetak gol. Tapi yang jadi masalah adalah lini belakang menurut gua, di mana dari 6 game terakhir 4 game diantaranya, walaupun 4 game diantaranya banyak menang juga, tapi selalu kebobolan di awal duluan. Dan menurut gua ini ngingetin kita sama musim terakhirnya Jurgen Klopp lah, yang mana kurang lebih ada 15 game, 16 game, mereka tetap bisa menangin, tapi mereka harus ngegali lebih dalam lagi lah. Mereka harus bisa nyamain kedudukan dulu, baru nyari gol buat unggul, abis itu mempertahankan keunggulan. Itu kan susah banget, dan terbukti musim lalu Klopp abis bensin di akhir musim pun gara-gara mainnya kebanyakan kayak begitu. Dan gua harap ini segera berubah, dan si Slot pun juga di press conference bilang mereka layak dihukum lewat gol ya. Karena pemain-pemain itu malas, dan gue yakin malasnya itu udah tertuju ke satu orang lah. Siapa Itu tuh? Trent Alexander-Arnold. Gue rasa tujuannya itu udah jelas banget. Itu benar-benar dia banyak banget jogging, dan ya kalau nonton Liverpool belakangan bukan cuma kejadian ini doang. Lawan Fulham pun dia juga ngelakuin hal yang sama kan. Dia jogging akhirnya kebobolan gol kedua, dan gue rasa di musim Pagi ini dong ya joggingnya. jogging dia ngasih gitu doang. Slot di awal udah ngasih gambaran ya kalau tren ini udah bukan pemain 90 menit lagi gitu. Dia biasanya menit 70 80 udah langsung diganti, dan untuk kemarin apesnya dia terlalu lama ada di atas lapangan menurut gua. Dia masih pemain yang berkualitas tapi bukan pemain 90 menit lagi untuk bisa tampil all out 90 menit. Karena 2 golnya kan kemarin emang dari sisi kanan situ kan. Ya, paling Garnacho banyak. ngasih passing sama yang umpannya Bruno ke siapa itu juga Martinez. sebenarnya sih itu space-nya sisi kanan situ. Apa memang TAA yang udah nggak bisa ditugaskan sebagai pemain bertahan lagi, atau memang kemarin ya itu emang MU-nya lagi bagus aja kemarin. MU-nya lagi bagus-bagusnya itu disebutnya. Walaupun belum bisa keluar ya dari peringkat 13. belum. Tapi lumayan. Iya, Arnold ya usual suspect sih. Walaupun di musim ini harus gua akuin Bagus main. Banyak permainannya jauh lebih bagus dibandingkan musim sebelumnya. Musim sebelumnya kenapa Klopp lebih mempercayakan pada Bradley? Ya Bradley bisa ngebuktiin dia lebih bagus dari Trent memang di musim kemarin. Walaupun di musim ini berapa kali kesempatan dia nggak bisa nunjukin performa seperti musim lalu. Cuman di 10 menit terakhir dia bermain dibandingkan 80 menitnya Arnold, ya bagusan Bradley kemana-mana ternyata kemarin. Peluang itu yang ternyata Bruno sih dilewatin ya. Garnacho nggak bisa sama sekali masuk ketika Bradley yang ada di situ. Ya Trent apa ya? Gue ngeliat ini pemain udah bagus dari sisi offense-nya lagi. Di musim-musim kemarin kan kita nggak ngeliat atribut itu dari dia. Invert, Tapi dia udah bisa memberikan umpan-umpan yang jauh, umpan-umpan yang biasa memperlihatkan kehebatan dia tuh seperti apa tuh udah bisa balik lagi lah di musim ini. Cuman dari sisi defense-nya ya balik lagi, ternyata terekspos lagi bola-bola yang lo lempar bola di belakang dia nggak bisa ngejar. Ketika dalam posisi tertekan, umpannya serampangan, ada serangan balik yang hampir menjadi gol kan ketika kemarin dia salah melakukan umpan sampai Van Dijk kayaknya marah banget gitu sama dia. Dan yang paling utama adalah ketika lawan mencoba untuk melakukan crossing, lu nggak nutup, itu kan yang menjadi masalah. Kalau lu mengganggu, paling kan crossing itu nggak akan menjadi crossing yang sempurna. Sementara ketika kosong, ya udah enak banget kan pemain melakukan crossing, dan itu yang gue rasa balik lagi harus di address oleh Slot. Posisi Arnold kalau defense-nya masih seperti itu, ya gue rasa balik lagi untuk coba si Bradley di posisi itu. Dan gue sih nggak mau terlalu overreaction soal next match-nya apakah Trent ini harus dicadangin atau enggak ya. Gue rasa dia masih pemain yang berkualitas banget, karena 2 game sebelumnya pun dia nunjukin lawan West Ham, abis itu lawan Spurs kan di match itu mereka mainnya bagus banget gitu. Asis-asisnya Trent kelihatan, lawan West Ham defense-nya bagus, tapi di pertandingan kemarin ya emang ada trennya dia itu selalu ada errornya lah di musim ini. Beberapa match 3 game yang bagus, abis itu ada game yang menurun, dan gue rasa ini harus
pikiran dia harus bisa dilurusin ya. Gua rasa udah nggak boleh lagi dia mikirin kontrak perpanjang atau enggak, harus segera diselesaikan dan ini nggak boleh ada spekulasi liar lagi lah. Van Dijk atau Salah juga kontraknya mau habis tapi fokusnya masih kelihatan 100% banget gitu. Kenapa dia malah yang paling kelihatan ogah-ogahan gitu, dan Dalot jadi kelihatan bagus banget menurut gua semalam mainnya ketika bisa nyisir area dia. Jadi semoga ini masalah yang bisa segera diselesaikan di bulan ini kalau perlu. Kalau belum tanda tangan kontrak jangan dimainin dulu aja. Wih. Sampai tanda tangan dapetin dulu tuh si Trent Alexander-Arnold. Nah, tapi kan tadi kita lihat si Rizal ngomongkan bagian Dalot kemarin tampil bagus. Tapi kemarin ada yang berubah nggak sih dari sistemnya MU? Karena gue melihat dari positioningnya Dalot agak sedikit beda dibandingkan mungkin beberapa pertandingan sebelumnya yang dimana dia lebih hold back, nahan di tengah. Kemarin dia lebih banyak berani untuk penetrasi ke pinggir, benar-benar sidelines itu. Iya, salah satu opsi untuk bisa menahan lawan untuk maju kan lo tekan dulu, dan itu kemarin dipraktekkan. Cuman kalau gua ngelihat whole gamenya, MU lebih tenang sih mainnya menurut gue ya. Terutama ketika lo di press, kan berapa kali. Tapi apa bisa disebut kemarin parkir bis, Mas? Kan kemarin banyak yang bilang parkir bis apa biasa disebut parkir bis, karena gua nggak melihat itu parkir bis ya kemarin ya. Ada pressingnya tuh banyak. Tapi memang mungkin kalau lebih tebalnya ke reaction ya. Oke. Ketika lo ditekan, ya lo biasanya kan mereka bingung ketika ditekan, tapi di sini mereka bisa ngeluarin bola dengan cukup tenang. Betul. Kombinasinya ngeluarin bolanya begitu gampang. Posisi transisi dari lo bertahan ke menyerangnya tuh jauh lebih menggigit dibandingkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi ya menurut gue ya nggak masalah juga kalau mereka mau lebih hold back. Kalau tadi istilahnya lo kemarin mereka bermain seperti itu, tapi kan setelah itu mereka kedepannya seperti apa? Ternyata bisa transisi dari bertahannya ke Liverpool menyerang pun juga agak sedikit terbuka kan untuk bisa jadi menciptakan space untuk MU bisa transisi reaksi. Nah kalau lawan tim-tim yang agak sedikit late dalam transisi kan susah untuk bongkar kan sebenarnya. Justru itu yang PR dari United adalah ketika melawan tim yang nggak terbuka, ketika melawan tim yang lebih Nunggu mid gitu ya. block ke low block ya, itu yang susah untuk mereka penetrate gitu. Sementara ketika high defense line lo tinggi banget kayak kemarin Liverpool, menyisakan hanya 2 center back di belakang, wing back lo udah nggak tahu kemana, sementara lo bisa overload 3 lawan 2 kan dalam berapa kesempatan. Bruno, Garnacho, Zirkzee ya sempat juga di posisi depan ya. Maguire jadi striker. Maguire Peluang. Gila, gue merem tuh kemarin tuh. Waduh, gue pikir. Gue udah tahu pasti akan nendang ke atas dia. Beninggi. Tapi berkahnya bagi MU kemarin menurut gua adalah ketika Diaz biasanya bagus sebagai false nine di pertandingan kemarin, rasanya kurang cocok gitu ketika false nine ketemunya back tipe kayak 3 kemarin orang United kemarin. Gue ngeliatnya kemarin bener-bener United yang berbeda ketimbang lawan Newcastle lah. Jelas beda banget, intensinya Karena rotasi bagus. juga kan, Iya, kan. dan faktor mereka kemarin Martinez juga beberapa kali dia drop ya layaknya false nine, dia ikutin tuh, dia nggak ngasih ruang dan Maguire bisa standby untuk sweeper. Itu berjalan bagus banget di babak pertama, berjalan cukup bagus lagi di babak kedua, dan gue lagi-lagi beberapa minggu lalu pernah bilang United ini tampil lebih bagus ketika ada Bruno. Walaupun sejelek-jeleknya Bruno, United tetap tim yang jauh lebih bagus ketika ada dia ketimbang nggak ada dia. Dan menurut gue kemarin salah satu match paling konsisten Bruno selama 90 menit, dan Ugarte sih menurut gue makin kelihatan lagi di tengah, kayaknya udah milik dia, tinggal nyari penggantinya aja. Karena Mainu bisa 1 game yang bagus, tapi setelahnya belum tentu dia bisa bagus lagi. Jadi menurut gue 2 di tengah, 1 pendampingnya Ugarte ini masih jadi PR bagi MU. Tapi Ugarte sejauh ini sejak Amorim datang gue cukup puas sih sama penampilan Ugarte. Gue selalu menyebutkan dari eranya Ten Hag itu ada 2 kata kunci yang selalu gue sebutkan, yaitu off the ball sama decoy. Dan kemarin gue ngeliat banyak banget MU dari sejak dipegang Amorim tuh ada perubahan dari sisi decoy-nya maupun juga off the ball-nya. Kan kemarin kita lihat Dalot sempat yang running from behind. Martinez bisa ngegolin karena dia jadi decoy. Terus juga si Diallo bisa nyetak gol karena dia kan inside dari kanan ke tengah kan. Itu yang jarang gue lihat dari Rashford ataupun Anthony dari zaman dulu. Kenapa kan memang ini yang akhirnya diterapkan oleh Amorim sehingga perbedaannya terlihat di pertandingan kemarin, Mas Aryo. Iya, terbantu juga oleh kemarin defense dan juga jarak antara pemain tengahnya juga agak terlalu lebar ya. Jadi mereka bisa manfaatin sudut ruang-ruang sempit itu yang bisa dieksploit oleh Amorim. Makanya kenapa dia butuh pemain-pemain ya seperti Diallo, akhirnya kemarin seperti Garnacho, karena mereka bisa manfaatin itu. Ditambah lagi ya bantuan dari wings, walaupun presence-nya mungkin hanya decoy antar berlari, tapi paling nggak lo kan bisa nge-stretch lini pertahanan lawan. Dan itu sejauh ini menurut gua menjadi salah satu strategi yang works bagi United ya. Ya tergantung lawan, balik lagi ketika lo lawannya sulit untuk ditembus, mungkin lo butuh strategi yang berbeda gitu. Tapi ketika mengeladeni lawan yang punya kemampuan atau punya gaya bermain yang lebih terbuka seperti Liverpool kemarin, ya ternyata works banget gaya seperti itu. Jadi gue rasa ini menjadi salah satu
pattern yang akan dimainkan oleh Amorim ya untuk membongkar pertahanan. Dan gue nambahin bahkan mereka bisa menang loh di pertandingan kemarin kalau peluang Maguire bisa masuk walaupun ada kemungkinan offside ya. Tapi peluang Diallo yang sundulan itu emas banget kalau gue bilang, itu skemanya juga bagus. Beberapa kali Liverpool kesulitan ngadepin itu. Tapi ya masalah United kan gini, bisa nggak pattern kayak begini itu berlanjut di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan menurut gue masih sulit bagi MU sih, karena gue nggak yakin Diallo bisa konsisten begini terus. Udah terlalu banyak bukti dia nggak bisa ngelakuin hal ini dalam waktu periode yang panjang. Jadi menurut gue United pun masih akan nemuin badainya yang dikatakan Amorim masih akan berlanjut lagi sampai akhir musim. Atau mungkin sekarang udah waktunya Amorim yaitu punya template pakem yang udah lakukan rotasi, dia harus sudah mulai menemukan siapa pemain terbaik gua. Nggak boleh rotasi kecuali memang cedera ataupun memang ada faktor kartu yang membuat mereka harus absen gitu. Iya, mungkin perubahannya cuman di Delih ya kemarin ya. Iya. Diganti. Menurut gua ini 3 back udah dapat ketika Iya. Delih kemarin sempat ganti Mazraoui, timpang lagi tuh kombinasinya. Ya gua rasa selama ya nggak tahu Shaw bakal balik apa enggak. Alah, lupa. Posisinya ya tadinya misalnya kalau dia, ada Shaw sih dia paling bisa bagus ya, bermain Shaw ya di harusnya. posisi kiri karena kita tahu offense dia bagus. Cuman ya Dalot walaupun mungkin dari 10 game dia bagus cuman 2 sampai 3 kali, tapi ya paling enggak ternyata dia pilihan yang karena kanannya mau siapa lagi kan kalau nggak ada Mazraoui ya mau nggak mau ya Dalot yang dimainin. di Anthony posisi ada itu. Anthony. Enggak. Jadi wingback. Ujung-ujungnya Diallo. Udah jangan Diallo jadi back Diallo kanan lebih lagi lah. lebih baik Udah di di depan posisi aja. betul di posisi 8 atau 10 9,5 lah ya di posisi situ yang dia bisa masuk ke dalam, bisa juga ngelebar ke sedikit keluar. Involvement di antara pemain tengahnya dia juga bisa memenangin itu. Jadi ya gue rasa pemain-pemain yang lo sebut tadi ya mungkin Ugarte sama Maino ya Ugarte kombinasi sih yang harus dapat tempat yang sih. paling bagus sekarang kan ini kan yang dirotasi terus kan posisi itu kan. Casemiro, Eriksen lah. Kemarin hancur banget tuh Casemiro Eriksen, Iya, 2 kali kaki ya. Dua kali game di mana mereka hancur ya pas ada Casemiro sama Eriksen ternyata nggak bisa keep up dengan kecepatan transisi yang dimau sama Amorim. Yang bisa melakukan itu ya ternyata Ugarte. Maino ya butuh mungkin dimainin terus-terusan untuk mencapai level yang dia bisa sekarang. Sementara kalau lihat dari Onana, ini kemarin sempat gue kan bikin postingan kemarin orang lebih banyak yang gue bilang minimal 4 nih datengin sayap kiri, terus Gelandang striker, back, satu lagi apa gue bilang? Kiper. Enggak, kiper gue belum sempat nyebut. Gue minimal tuh ada 3 apa 4 itu dan gue belum nyebut kiper. Tapi orang pada bilang kiper nggak lu sebut. Nah gue sempat bilang kalau kiper gue juga udah lebih pengen ganti sih karena gue sempat bilang untuk fight orang Onana karena dibuat Ten Hag ya biarlah dia percaya dengan kipernya gitu. Tapi menurut lu di bawah Amorim apakah dia akan diteruskan atau lebih baik cari kiper yang nggak usah neko-neko lah, nggak usah terlalu membuat pressure-nya ke dia gitu. Iya. Gua rasa tetap bakal dilanjutin sih ya sama Amorim karena butuh pemain yang ya dibutuhin buat ball playing goalkeeper, dia bisa ngejawab itu walaupun di musim ini Tangannya pendek anjir kemarin. Iya, itu bener. penalti kalau kemarin Courtois dapat itu penaltinya salah dibuang itu. orang kebaca juga Kebaca dan soalnya. banyak tipe-tipe gol MU di musim ini yang kebobolannya lawan Nottingham Forest, abis itu lawan siapa lagi? Lawan Liverpool bahkan Tapi kemarin di bagus game kan pertama. mainnya. Bagus. Kemarin bagus banget sebenarnya. Tapi di Dan musim banyak ini bagusnya juga lah dia mainnya. yang lawan Nottingham, Liverpool yang di Old Trafford itu kayak tipe-tipe gol yang bikin gue mikir, nih kalau De Gea nggak gol ini. Iya, Banyak iya. banget di musim ini yang bikin gue mikir Untuk kayak shot gitu. stoppingnya ya. Iya, faktor shot stoppingnya masih bermasalah, tapi ya jelas dia di Inter lu pasti yakin mas, dia di Inter bisa main bagus, shot Karena stopping backnya bisa bagus juga, gitu. bisa ketakar dan gue rasa kalau dia dapat backline yang udah firm, Iya. udah bisa lanjutin performanya, udah sesuai keinginan sama Amorim, ini bakal jadi kiper yang valuable banget bagi gue untuk Manchester United. Masa kiper yang penting bagi United dan terbukti ketika dia dirotasi sama Bayindir pun Bayindir ternyata jelek banget. Iya. Jadi tetap masih dia orang nomor 1 dan setuju gua sama lu Mas nggak perlu datangin kiper sih kalau menurut gua buat Organisasi penting yang membuat akhirnya Onana nggak begitu terekspos lagi kayak 2 musim terakhir lalu. Iya, komposisi back yang ya lo cari termasuk terus kan. gelandangnya ya yang bisa melapisi back-backnya itu ya. Iya, Ugarte sama Maino kan tadi udah firm gitu. Sementara Lisandro ya lo harus memastikan dia bisa bermain seperti itu di setiap pertandingan kan. Berapa kali Lisandro juga menurut gua sering out of position, Lawan Nottingham. sering terlambat sehingga dia harus melakukan tackle yang akhirnya berbuah kartu, yang sloppy defense seperti itu masih Dia sering. bukan tipikal cover sih. Menurut gua dia harus ada tandemnya yang bisa nge-cover itu ya. sweeper gitu. Iya. Maguire bisa menurut gua. Karena dia bukanlah punya yang bisa tanggung jawab untuk ngebaca covernya, lebih ke yang challenge-nya kan kalau si Iya, Martinez itu kan. selama lu masih mencari 3 komposisi terbaik lu, selama itu belum bisa Temu yang tampil solid terus-terusan konsisten ya. dalam beberapa pertandingan, Iya. ya gua rasa Onana akan terus terekspos gitu. Sehingga ya kalau lo bilang
shot stoppingnya kurang ya karena koordinasi di depan lo juga membuat dia terekspos begitu lebar sehingga lawan begitu gampang untuk penetrate ke dalam kotak penalti MU. Dan satu hal yang gue suka, ini seri rasa menang, tapi waktu pressconnya Amorim dia bilang, ya dia seharusnya tetap marah gitu kan, karena ya dia di pertandingan sebelumnya juga dia nggak puas, apalagi sekarang lawan Liverpool, dia juga harusnya kalau ada tim di level dia nggak puas hanya menarik hasil seri. Ini kan yang sebenarnya yang gue bilang bedanya dengan era Ten Hag, lo kok bisa melakukan presscon yang Bagus kok gitu, bagus. yang absurd gitu ya, bagus pale lo gitu. Ini bahkan untuk level segini dia belum bisa bilang bagus gitu kan. Iya, gua ngerasa kayak ada kekecewaan gitu dari Amorim dari hasil kemarin ngelihat performa mereka gimana dan bener-bener mereka secara taktik bisa nyakitin Liverpool dari pertandingan semalam dan itu mentalitas yang emang dibutuhin. Gua salut dia bisa ngelakuin cara treatment dia ke Rashford kayak begini. Iya, Bahkan Garnacho juga berkali-kali udah dituruninnya sebagai pemain pengganti doang dan ini dia nunjukin otoritasnya udah bagus banget walaupun hasilnya belum ke arah dia ya sampai sejauh ini. Lawan Newcastle tuh benar-benar kayak expose banget sampai dia harus ngerevisi keputusan dia di awal kan menit 30 harus langsung ganti pemain. Itu menurut gue error yang dia bisa berbesar hati untuk ngakuin gitu. Kalau gue udah ngelakuin error dan gue berani untuk narik lu keluar walaupun korbannya si Zikri, gue nggak suka juga dengan cara fans United treatment dia ya pas dia diganti disorakin, tapi dia nunjukin sesuatu yang benar-benar fresh banget dan emang dibutuhin sama United. Dan Amorim gue yakin ini orang yang tepat buat United dengan sistem 3-4-3-nya ya. Gue rasa ini bakal sistem yang tepat buat MU dan bakal tetap berlanjut pakai 3-4-3 terus. Tadi ngomong soal Zikri di Cemooh Corakin. kemarin, lu lihat penampilan Zikri, ada harapan nggak mas kemarin? Iya, gue nggak bilang, kan ada perdebatan. Iya. Zikri harusnya sebagai striker, lu punya goal insting untuk tak gol daripada lu ngoper ke Maguire. Tapi satu sisi ada yang memuji juga, dia nggak egois dan melihat ada temannya yang ada posisi yang lebih free. Menurut lu kemarin dari kemarin ada harapan nggak untuk seorang Zirkzee mungkin taruh di mana posisinya yang paling cocok? Pemain cadangan sih. Passingnya pun juga nggak enak gitu sebenarnya ke Maguire. Iya, karena naik-naik Mantul gitu, bumpy granjol. gitu. Iya, dia harus ngebuktiin kalau lo bisa earn first team place dan gue melihat dia belum ada di level itu gitu. Kalau bicara start, ya jelas Højlund dari etos udah kelihatan lebih. Tapi finishingnya aja Ya ya. finishing masih jelek. Ya Zirkzee mungkin dari finishing lebih bagus. Kalau dia dapat bola yang memang bola andalan dia tuh bisa menjadi gol gitu. Cuman kan kadang-kadang mencari Posisinya posisinya, yang jelek first ya. touch dia. Sementara dalam sistemnya Amorim lu butuh pemain-pemain yang punya first touch bagus. Ya. Itu kan yang kemarin lawan Liverpool first touchnya bagus semua pemain United kan dari belakang sepertiga pertama sampai sepertiga terakhir first touchnya bagus semua dan itu yang menurut gua belum ada di Zirkzee dalam beberapa pertandingan ini. Apakah MU akan hanya menjadi tim spesialis big match tapi begitu lawan tim-tim kecil Ya, ya lucu pasti. lagi, atau memang sekarang waktunya Amorim menentukan pola sehingga bisa konsisten untuk pertandingan-pertandingan kedepannya dan pastinya untuk naik dari posisi 13. Nesa. Ini mana nih fansnya MU jarang yang nyawer. Ya kan lagi di peringkat 13. Duitnya habis. Ini dari Aristo Revo, Rp56.000. Katanya masih ngarep Arsenal bisa nyalip Liverpool. Buat Bang Panji, jangan mampir pijet baliknya ya. Enggak lah. Framing ini. Panji. Framing kamu Emang pernah ketemu Aristo Panji Revo. lagi pijet? Refleksi maksudnya dia. Iya. Betul.